warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggi Putri Rahayu. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau Prodi Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh sukses yang ada di Indonesia, yaitu Chairul Tanjung. Kita semua tahu bahwa Chairul Tanjung merupakan salah satu tokoh yang sukses sekaligus politikus dan juga kepala keluarga. Nah, apa saja yang bisa kita ambil ilmu dari beliau? Langsung saja kita lanjut ke videonya. Chairul Tanjung lahir pada tanggal 16 Juni 1962 dari pasangan Abdul Ghoffar Tanjung dan Halimah. Sang ayah berprofesi sebagai wartawan, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Kehidupan beliau di masa lalu tidaklah mudah, apalagi perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup karena mempunyai pandangan politik yang berbeda dari penguasa Orde Baru. Keluarga beliau bahkan harus menjual rumah dan pindah ke kamar losmen yang sempit dan kumuh. Hal tersebutlah yang kemudian membuat Chairul Tanjung dijuluki sebagai si anak singkong. Julukan tersebut didapat bukan karena beliau pernah berjualan singkong. Akan tetapi, sebutan tersebut biasanya disematkan bagi orang-orang miskin yang tinggal di lingkungan kumuh di Jakarta. Chairul Tanjung dulu menempuh pendidikan sekolah dasarnya di SD Vanlit pada tahun 1975. Kemudian melanjutkan SMP pada yayasan yang sama, yaitu SMP Vanlit tahun 1978. Setelah itu, beliau melanjutkan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 1 Budi Utomo. Selanjutnya, Chairul Tanjung memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan kedokteran gigi. Selama menempuh pendidikan tingginya, beliau termasuk mahasiswa yang berprestasi. Buktinya saja, beliau pernah meraih penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Setelah menamatkan kuliah di UI, pada tahun 1993 beliau kemudian memutuskan untuk mengambil gelar masternya di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Kemudian Chairul Tanjung menikah dengan seorang wanita cantik bernama Anita Ratnasari. Walaupun beliau dari kalangan konglomerat, namun beliau merupakan salah satu kunci kesuksesan dari Chairul Tanjung. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak. Putri pertamanya bernama Putri Indah Sari Tanjung dan putra keduanya bernama Rahmat Dwi Putra Tanjung. Menapaki jejak sebagai seorang pengusaha yang sukses, ia merupakan pendiri dari PT Pariarti Sindutama, pemilik Bandung Supermall, pemilik Transcorp, pemilik Para Group, komisaris utama PT Carrefour Indonesia, pemilik City Corp, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung juga pernah berkecimpung di dunia politikus. Ia pernah menjabat menjadi Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN dan Menko Ekonomi tahun 2014. Bak kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Chairul Tanjung telah membuktikan hal tersebut. Ia telah menoreh berbagai macam bentuk penghargaan. Di antaranya, ia telah menerima penghargaan Entrepreneurship Asia Pasifik tahun 2009, menerima penghargaan sebagai marketer terbaik, menerima penghargaan Museum Rekor Indonesia pada acara Parade Merdeka di Istora Senayan, Jakarta, menerima penghargaan sebagai anggota Civitas Akademika yang berjasa kepada fakultas dan universitas, menerima penghargaan sebagai eksekutif muda berprestasi tahun 1992 sampai 1993 dari Studio Seven Production, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh oleh Chairul Tanjung. Menjadi seseorang yang sukses dan kaya raya tidak membuat seorang Chairul Tanjung melupakan sesama. Ia bersama istrinya ikut serta-merta membantu korban-korban bencana alam. Ia
membangun beberapa sekolah-sekolah dan yayasan-yayasan yang terkena dampak bencana alam tersebut. Tidak hanya itu, ia juga membangun beberapa rumah ibadah seperti masjid-masjid di daerah yang terkena dampak bencana alam dan di daerah-daerah terpencil. Tidak hanya memimpin suatu perusahaan, seorang Chairul Tanjung juga merupakan pemimpin dari keluarganya. Ia merupakan orang yang sangat mementingkan kekeluargaan. Baginya, seorang pemimpin yang sukses adalah seseorang yang mampu memimpin dan membina keluarganya dengan baik dan benar. Ia juga menanamkan sikap berbagi kepada anak-anaknya. Baginya, seorang yang sukses adalah seseorang yang mampu berbagi terhadap sesamanya. Lalu bagaimana bisa seorang Chairul Tanjung bisa menjadi seorang yang sukses seperti sekarang? Berikut merupakan kunci kesuksesan dari Chairul Tanjung. Yang pertama, berani bermimpi besar. Menjadi seorang pengusaha sukses membutuhkan mimpi besar. Manfaat dari mimpi besar tersebut berguna dalam proses menuju sukses karena setiap prosesnya pasti menemui hambatan, sehingga memerlukan motivasi untuk tetap bertahan dalam keadaan yang sulit. Yang kedua, kerja keras. Seorang Chairul Tanjung merupakan sosok seorang yang pulang terakhir dari kantor. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa ia adalah sosok yang kerja keras dalam melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, kerja cerdas. Tidak hanya bekerja keras saja, seorang pengusaha harus bisa kerja cerdas dimanapun. Setiap perencanaan harus diambil dengan mengatur strategi, sehingga hasilnya dapat maksimal, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi orang banyak. Yang keempat, kerja ikhlas. Chairul Tanjung mengatakan bahwa ketika Anda sudah berusaha dengan maksimal, maka serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan jika Anda gagal, dan selalu bersyukur jika usaha Anda berhasil. Yang kelima, perfeksionis dan detail. Memperhatikan kesempurnaan dalam hasil kerja adalah tips sukses bisnis ala Chairul Tanjung yang bisa dilakukan oleh calon pengusaha. Yang keenam, jangan malas. Tips ala Chairul Tanjung selanjutnya adalah hindari rasa malas karena hanya akan berdampak buruk pada diri sendiri. Yang ketujuh, kesuksesan merupakan hak setiap orang. Chairul Tanjung mengatakan bahwa kesuksesan adalah hak setiap orang, tidak melihat latar belakang seseorang. Dari kutipan tersebut, kita sudah melihat bahwa untuk jadi sukses tidak memerlukan latar belakang, melainkan kerja keras dan niat yang tinggi. Nah, dari penjelasan tadi kita banyak sekali mendapatkan ilmu dari beliau. Mulai dari ia kecil sampai sekarang ia menjadi seseorang yang luar biasa. Lalu apa saja sih ilmu yang bisa kita ambil dari beliau? Berikut rangkumannya. Yang pertama, beliau merupakan seseorang yang sangat memperdulikan pendidikan. Buktinya, ia walaupun hidup dari kalangan bawah sewaktu ia kecil, tetapi ia sangat bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan, karena ia yakin dan percaya bahwa hanya pendidikanlah yang mampu mengeluarkan ia dari kehidupan ekonomi yang memimpin. Lalu yang kedua, bagaimana ia menjadi seseorang yang sukses? Ia yakin dan percaya bahwa kesuksesan hanya datang pada orang-orang yang ingin berusaha. Jadi, jika kita ingin menjadi seseorang yang sukses, kita harus mengikuti beliau bahwa kita harus berusaha, karena hanya orang-orang yang berusaha lah yang akan mendapatkan kesuksesan. Lalu yang ketiga, berbagi. Walaupun hidup di kalangan atas sekarang, ia tidak melupakan berbagi, karena berbagi merupakan salah satu dari tujuan dan cita-citanya. Dengan begitu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ia lakukan untuk berbagi terhadap sesama. Lalu yang terakhir, keluarga. Beliau mengatakan bahwa keluarga adalah salah satu kunci kesuksesan yang paling utama. Karena seseorang yang hebat, seseorang yang sukses dalam memimpin suatu keluarga, maka itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Jika seseorang bisa memimpin keluarganya dengan baik, maka ia akan menjadi seseorang yang sukses. Wah, banyak sekali ya ilmu yang dapat kita ambil dari Chairul Tanjung dan masih banyak lagi.
Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.